Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi waktu yang Tuhan berikan kepada kita pribadi, lepas pribadi, sampai kita boleh ada pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita sama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami mau membaca bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi perenungan kami malam hari ini, kiranya Tuhan beri kami hati yang mau mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan beri kami hati yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu pimpin kehidupan kami Tuhan, supaya malam hari ini kami boleh semakin mengerti lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami dengar. Mengucap syukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudaraku, sama-sama kita mau renungkan kebenaran firman yang terambil di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-12 dan kita baca pada ayatnya yang ke-26. Saya bacakan Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-26, firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita telah baca dalam kitab Yohanes ini. Di situ ditulis di mana pelayan Tuhan. Ketika ada kehendak Tuhan, di sana ada pelayan Tuhan. Jadi dimanapun Tuhan berada, di situ pelayan Tuhan pun berada. Kita sebagai orang-orang percaya, kita tahu bersama bahwa hidup kita di dunia ini adalah untuk melayani Tuhan. Melayani, menyenangkan hati Tuhan. Apa itu melayani? Melayani adalah menyediakan apa yang diperlukan atau dibutuhkan. Nah, siapa yang kita layani? Sebagai orang yang percaya, tentunya yang kita layani satu-satunya pusat pelayanan kita adalah Tuhan sendiri. Dan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Tuhan punya segalanya. Apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau adalah hati kita. Karena di dalam hati kita ada yang namanya kehendak bebas untuk kita memilih. Dan Tuhan mau berdiam di hati. Tuhan tidak berdiam di tempat di mana buatan manusia, tetapi Tuhan berdiam di hati. Di hati saya dan di hati saudara. Dan pada malam hari ini, judul perenungan kebenaran firman Tuhan kita adalah kekuatan dalam melayani Tuhan. Kalau tadi firman Tuhan katakan di mana Tuhan berada, di situ pelayan Tuhan berada. Nah, begitupun juga dengan kita. Sebagaimana kita mau mempersembahkan tubuh kita seperti yang ditulis dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Nah, kekuatan untuk kita mempersembahkan tubuh kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tentu ada kekuatan yang harus kita punya. Dan salah satu hal yang harus jadi kekuatan kita baca bersama di dalam Roma yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Dikatakan di sana, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Tuhan itu mau berdiam di hati saya dan di hati saudara. Tuhan mau berdiam di hati kita. Tuhan mau hati yang seperti apa? Tentunya Tuhan mau hati yang taat, hati yang berserah, hati yang selalu rindu dengan Tuhan, hati yang terarah kepada Tuhan, hati yang mau selalu terbuka dengan Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, kita memberi segenap kehidupan kita. Bahkan
Dikatakan dalam firman Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan harus kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tentu kita perlu kekuatan. Nah, salah satu kekuatan yang kita perlu adalah kekuatan dari Roh Kudus. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kenapa harus roh yang menyala-nyala? Karena ketika kita mau melayani, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ketika kita tidak punya roh yang menyala, kita akan dengan mudah menyerah dalam pelayanan. Dengan situasi dunia yang semakin jahat ini, akan dengan mudah kita mau menyerah terhadap pelayanan, terhadap tanggung jawab kita. Nah, itulah sebabnya kita perlu yang namanya roh yang menyala. Dalam firman Tuhan, dalam Roma 12 ayat yang ke-11 di sini, dikatakan roh itu dalam bahasa dengan huruf kecil yang artinya satu semangat yang kita perlukan. Itulah semangat yang berkobar-kobar atau hati yang berkobar-kobar. Kalau hanya hati yang biasa-biasa saja di hadapan Tuhan, mungkin pelayanan kita akan jadi pelayanan yang biasa-biasa juga. Tetapi ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, menyediakan apa yang Tuhan perlukan, kita mau senangkan hati Tuhan, kita perlu roh yang luar biasa, roh yang menyala-nyala. Dan itulah sebabnya kita perlu semangat yang penuh, semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Kalau kita punya semangat, apapun yang menjadi bagian kita masing-masing akan dapat kita lakukan, tidak dengan persungutan. Bahkan ketika kita punya semangat, kita akan melayani Tuhan, pelayanan yang kita jalankan akan terasa mudah. Tapi ketika kita tidak punya semangat, seperti saya bilang tadi, kita akan mudah menyerah dalam pelayanan. Yang Tuhan perlu itu hati kita yang tertuju kepada Tuhan. Nah, kalau kita punya roh yang menyala-nyala, kita akan sangat gampang memusatkan setiap perhatian kita atau fokus kita kepada Tuhan. Nah, yang kedua yang kita perlukan dalam melayani Tuhan adalah doa. Karena dalam firman Tuhan, dalam Yakobus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-16, di sana dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kekuatan yang kedua yang kita perlukan untuk melayani Tuhan adalah doa. Saya yakin dan percaya setiap pelayanan kita yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu dimulai dengan doa. Nah, begitu juga ketika kita mau berjalan seiringan dengan Tuhan, kita perlu kekuatan dari doa. Doa orang yang benar, orang yang sungguh-sungguh, itu sangat besar kuasanya. Jadi hal yang kedua yang kita perlukan adalah doa. Dan yang ketiga yang kita perlukan untuk kita mau melayani Tuhan adalah iman. Kita buka di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal yang ke-4, ayat yang ke-16. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagian bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, ini juga berbicara tentang pengharapan. Jadi iman dan pengharapan. Iman yang tertuju kepada Tuhan dan pengharapan akan kedatangan Tuhan nantinya. Ketika kita punya iman dan pengharapan yang kokoh kepada Tuhan, maka akan dengan mudah kita menjalani pelayanan kita sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan. Apapun bidang pelayanan kita, dalam hal gereja atau pribadi, di lingkungan kita sekalipun, di dunia pekerjaan kita sekalipun, Tuhan mempercayakan kita bagian-bagian. Nah, disitulah kita lakukan segala sesuatu. Kalau dengan iman, dengan pengharapan yang tertuju kepada Tuhan, kita akan gampang menjalani hari-hari kita dalam kita melayani Tuhan.
Melayani Tuhan kan bukan cuma berbicara tentang altar, tetapi melayani Tuhan adalah melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kita. Jadi bagaimana melayani adalah menyediakan apa yang dibutuhkan. Kita melayani Tuhan, kita menyediakan apa yang Tuhan perlukan. Nah, itulah sebabnya salah satu hal yang kita perlukan adalah iman dalam kita melayani Tuhan. Nah, secara cepat, bagian yang berikutnya yang kita perlukan selain iman pengharapan, yaitu adalah keteguhan hati atau kesetiaan. Kita baca di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-13, di sana dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ini keteguhan, kepercayaan kepada Tuhan. Kalau kita teguh dalam Tuhan, kita juga akan berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berani bersaksi buat Tuhan, bahkan berani menjangkau jiwa-jiwa yang Tuhan kehendaki untuk kita jangkau. Sebagaimana hidup kita yang dengan cuma-cuma Tuhan beri keselamatan, begitu juga yang harus kita lakukan. Kita mau melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Yang kita butuhkan adalah keteguhan hati, iman yang tertuju kepada Tuhan, keteguhan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, untuk itulah dari yang poin-poin yang kita bahas tadi, yang pertama adalah kekuatan oleh Roh Kudus, roh yang menyala-nyala. Yang kedua doa, yang ketiga iman dan pengharapan, dan yang keempat keteguhan hati. Disitulah kita akan mudah melakukan setiap pelayanan kita yang menjadi bagian kita masing-masing. Karena itu, apapun yang jadi kepercayaan atau apapun yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita, yang menjadi karunia dalam kehidupan kita, mari kita lakukan semuanya hanya kepada Tuhan. Jadi jangan lupa untuk kita punya kekuatan dari Roh Kudus yang memberi kita semangat yang penuh untuk kita melayani Tuhan, supaya kita tidak gampang menyerah dalam pelayanan, dan kita tekun dalam doa, supaya dengan doa iman kita terbangun, kita memiliki iman dan pengharapan yang semakin disempurnakan. Sebagaimana Yesus yang datang ke dunia dan hidupnya semakin bertumbuh, semakin dikasihi orang, begitu juga iman kita harus semakin bertumbuh, kerohanian kita semakin bertumbuh untuk kita melayani Tuhan. Mari sama-sama kita meminta kekuatan yang dari Tuhan, supaya Tuhan mampukan kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena tugas kita adalah melayani Tuhan. Untuk itulah dalam firman Tuhan dikatakan, barang siapa yang mau jadi besar di antara kamu, hendaklah ia jadi pelayanmu. Sama-sama kita minta kekuatan dari Roh Kudus, terus beri kita kekuatan untuk supaya kita terus bangkit dalam hal apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, supaya kita boleh melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, hanya untuk senangkan hati Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai di sini yang menjadi perenungan kita, dan mari kembali kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini kembali kami belajar bahwa kekuatan yang kami perlu dalam melayani Tuhan, kekuatan yang kami butuhkan dalam melayani Tuhan, tentu harus kami miliki. Untuk itu Tuhan, berilah kami hati yang mau selalu dekat dengan Tuhan, mau selalu mengerti dengan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kami, supaya kami semakin belajar, semakin memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Beri kami keberanian dan kemampuan lewat kekuatan Roh Kudus, supaya kami dapat mampu berjalan bersama dengan Tuhan.
Sempurnakan selalu terus kehidupan kami hari lepas hari, supaya benar-benar kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengucap syukur untuk perenungan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, dan segala kemuliaan kami hanya persembahkan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, sekian kebenaran firman Tuhan, dan haleluya. Tuhan memberkati setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi dalam kita menjalani kehidupan kita melayani Tuhan. Terima kasih. You